Nah, sudah. Baik, ketua kelas, silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah, semangat sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, terima kasih atas semangatnya. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Ya, pembelajaran kali ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya sudah siapkan beberapa materi, kemudian media agar kalian dalam pembelajaran kali ini semangat dan termotivasi, ya. Nah, ketua, adakah yang tidak hadir hari ini? Lengkap ya? Baik, sudah lengkap semuanya. Artinya dalam hal ini kalian sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini yakni menelaah unsur pembangun teks puisi, bagian struktur fisiknya, ya. Nah, siapkan gawaimu, siapkan handphone, ya. Silakan dibuka linknya untuk melakukan refleksi pada pembelajaran sebelumnya. Lihat di grup WA sudah saya share untuk linknya. Link yang pertama, ya, bukan kuis, baca. Link pertama, baca. Ya, ya. Ya, sudah saya share. Yang mana? Ya, word. Ya, kalau sudah masuk di sini silakan stop. Bukan yang ini salah link kalian masuk. Pak, saya udah baca. Yang ada tulisannya word wall. Ya. Word wall. Pak, saya udah mulai nih, Pak. Ya. Silakan. Pak, saya error, Pak. Pak, habis Start. Pak. Sudah. Ya. Start dulu. Ya. Bagian itu, ya. Anissa sudah, Raisa sudah. Bagus. Oh, jadi lo Pak. Ya. Oke. Baik. Ya, sudah selesai semuanya? Ya, tepuk tangan. Itu adalah refleksi dengan word wall, ya. Refleksi itu adalah mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, ya. Selanjutnya, perhatikan yang gambar-gambar di depan ini, ya. Siapakah nama penyair di nomor 1, 5, dan 9? Saya, Pak. Iya, itu. Khairul Anwar. Terus? Susanti Kalzabari. Iya. Sapardi Djoko Damono. Iya, tepat sekali. Dia mengetahui secara pasti nama-namanya. Ya? Ya? Nomor 2 ditanya oleh
tahu ya. Jadi yang nomor 2 ini adalah W.S. Rendra. Ya, semua ini adalah sastrawan Indonesia. Kita lanjutkan. Silakan. Siapa? Ya, Ilyas, baca dulu Ilyas. Jangan menunggu waktunya tidak akan pernah tepat. Maknanya jangan menyanyiakan waktu yang berharga karena waktu tidak akan pernah dijeda. Iya, tepat sekali. Motivasi dari Napoleon Hill. Ada lagi yang mau menanggapi atau memberikan pemaknaan dari kata motivasi ini? Ya, Kevin. Jika melakukan sebuah pekerjaan dengan suka dan tidak sudah pasti waktunya tidak akan bertepat. Iya, tepuk tangan. Ada lagi? Saya Pak. Iya. Menunda waktu tidak akan menyelesaikan masalah. Iya. Cepat. Kalian memahami. Ya, jadi kalau ada pekerjaan jangan ditunda, kerjakan. Kalau kalian pikirkan kalian ngumet saja. Ya, pusing. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pada pembelajaran hari ini akan saya sampaikan mengenai kompetensi dasar dan indikatornya. Jadi kemampuan yang ingin dicapai, yang akan dicapai oleh kalian yang pertama, kalian akan menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Nanti saya bagikan teksnya, ya, kemudian saya putarkan video puisi. Kalian akan menelaah unsur pembangunnya. Kemudian indikatornya, yang pertama, kamu harus mengidentifikasi unsur pembangun struktur fisik, ya, mencari struktur fisik puisi. Yang kedua, menganalisis, menjabarkan, menjelaskan secara terperinci, ya. Paham ya? Kemudian yang ketiga indikatornya yakni menyajikan hasil analisis unsur pembangun struktur fisik itu. Setelah kalian identifikasi, analisis, kemudian presentasi, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dan kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun struktur fisik dalam teks puisi dengan sistematis, ya. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran dan kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun struktur batin dalam teks puisi dengan tepat. Yang ketiga, mengenai manfaat. Ya, saya mau minta tolong dulu, ya. Minta tolong Ahmad bacakan manfaat pembelajaran ini. Manfaat pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dan kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengetahui kekayaan bahasa Indonesia di dalam teks puisi. Iya, tepuk tangan dulu. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas bahwa puisi itu kaya dengan makna, ragam bahasa. Satu kata bisa menjadi 3 atau lebih maknanya, ya tidak? Ya. Iya. Nah, mengenai struktur fisik siapa yang masih ingat? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, Fajri, coba struktur fisik puisi. Majas, Majas bagus. irama, Irama, ya. kata klarifikasi, Kata konotasi, ya. kata imajinasi, Kata imajinasi. lambang, Lambang, iya. Ada yang mau menambahkan? Ada Pak. Ya, masa? Majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora. Iya, itu mengenai majasnya, ya, jenis-jenis majas yang disebutkan oleh Tasa. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi yang kalian sampaikan. Majas, saya akan mengulang sedikit, tidak menjelaskan lagi. Penjelasan sudah pertemuan sebelumnya. Majas, irama, kata konotasi, kata imaji, dan lambang. Ini adalah bagian dari struktur fisik puisi. Mengenai majas, ada majas personifikasi, kemudian majas metafora, dan majas paralelisme.
bukan sebenarnya. Kata-katanya telah mengalami penambahan arti, ya. Seperti yang kita bahas lalu, tulang punggung, ya, itu bukan kata yang bermakna sebenarnya, ya, tapi bermakna konotasi, ya. Irama adalah persamaan bunyi akhir yang dihasilkan ada di awal, tengah, dan di akhir. Kemudian mengenai rangkaian kata yang mampu menggugah pengalaman keinderaan. Siapa yang masih ingat kata imaji ini ada apa saja? Ya, siapa yang masih ingat? Imaji apa saja? Ya, coba Anissa. Imaji auditif, visual, dan peraba. Ya, bagus. Kita lanjutkan. Mengenai kata berlambang, kata yang dilambangkan kepada sesuatu untuk penyampaian maksud. Ya, jadi seperti warna hitam itu melambangkan kedukaan. Ya, biru itu sejuk, gitu ya. Jadi lambang-lambang dalam puisi juga sangat banyak. Nah, waktunya kita duduk berkelompok. Dengarkan saya terlebih dahulu. Ya, dari pembelajaran kali ini kalian akan memecahkan suatu masalah, ya, berdasarkan kelompok. Akan saya bagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Nah, saya tentukan langsung saja, ya, bahwa nomor atau kelompok 1 Raisa, Firna, kemudian Fajri, Adit, dan Ilyas. Silakan duduk berkelompok. Kelompok 2 ada Eva, Naila, Yara, Aris, dan Ahmad. Ya. Nah, setelahnya atau selebihnya kelompok 3. Silakan duduk kelompok. Kemudian nomor kepala, ya, ini nomor Fajri, ini Ilyas. Silakan dibagi sendiri. Selain LKPD, saya bagikan bahan ajar juga. Ini LKPD-nya. Ini nomor kepala, ya. Ini Naila. Nah, silakan dipasang. Di belakang itu ada double tip, ya. Silakan dipasang yang sudah dapat. Iya, nomornya di tengah-tengah. Saya bantu, ya.
bahannya aja. Ya, semua kepala sudah bernomor. Nah, nomor ini nanti akan kita gunakan dalam mengacak untuk yang presentasi. Ya. Pak, saya ini Pak. Iya, Adik. Kelompok nomor kami berapa Pak? Dan apa namanya? Oh iya ya. Adik kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ya, Adik, gitu. Namanya Pak? Nama. Ya, Pak. Kalau menurut Adik kira-kira bagaimana? Pujangga Pak. Pujangga. Wah, ide bagus. Ya, bukan. Ide bagus, Pujangga. Saya sangat senang. Kelompok 2. Penyair. Ya, kelompok 3. Sastrawan. Ya, hebat. Sekarang sudah siap atau belum? Sini saya bantu. Nah, sudah ya? Sudah semua aman? Bisa kita lanjutkan? Ya. Perhatikan ke depan semuanya. Silakan perhatikan ke depan semuanya. Yang saya bagikan itu sudah ada teks Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kemudian selain kalian memeriksa atau membaca teksnya itu, ya coba dilihat teksnya. Dilihat teksnya. Teks puisi Hujan Bulan Juni di LKPD. Ada ya? Ya. Silakan, saya beri waktu sebentar untuk membacanya. Sudah siap ya? Iya. Karya siapa puisinya? Kita lihat bagaimana video pembacaan puisi Hujan Bulan Juni ini. Silakan perhatikan. Nah ya, jadi secara teks kalian baca, kemudian kalian perhatikan pula video pembacaan puisi Hujan Bulan Juni ini. Ya, bagus ya puisinya? Menyentuh tidak? Ya. Nah, bagaimana kamu akan mengetahui lebih dalam puisi-puisi itu? Ya, maka pembelajaran ini
untuk memahami puisi Hujan Bulan Juli ini. Ya, berdasarkan struktur fisik puisi, kamu akan mengetahui makna, kamu akan mengetahui kekayaan bahasa yang digunakan oleh Sapardi dalam puisinya. Ya. Nah, sekarang kalian mulai bekerja sama menentukan pertanyaan, ya. Jadi ketentuan pertanyaan, ya, ketentuan pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian dalam setiap pertanyaan itu ada kata makna, majas, kata imaji atau irama, ya. Jadi setiap pertanyaan menggunakan kata bagaimana dan setiap pertanyaan ada salah satu kata yang di depan ini. Paham ya? Silakan dikerjakan. Pertanyaannya ada di kolom untuk membuat pertanyaannya ada di halaman 2. Silakan. Buat pertanyaan dulu di halaman nomor 2. LKPD. Ya, nomor 1 paham ya. Ya. Bagaimana Kelompok 3 sudah buat pertanyaannya? Ya, bagus. Saya mau lihat kelompok 1 dan 2. Ya, bagus. Kelompok ini coba lihat pertanyaannya. Bagus. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah? Bagus. Kelompok 2. Iya, sudah selesai. Perhatikan. Ya. Jadi perhatikan ke depan semuanya. Jadi melalui pertanyaan itu kalian akan berdiskusi. Ya. Coba saya mau kelompok 1 membacakan salah satu pertanyaannya. Bagaimana?
wisuda bulan Juni? Kita belum tahu kan? Mau tahu? Ya, nanti kita cari jawabannya. Lomba 2. Iya, bagaimana majas yang ada dalam wisuda bulan Juni? Mau tahu? Mau. Nanti kita kasih tahu ya, kita cari tahu bersama. Kelompok 3. Bagaimana kata imaji pada puisi bulan Juni? Iya, semua sudah merumuskan pertanyaan, ya. Artinya kita bisa melanjutkannya. Nah, kali ini pertanyaan itu menjadi pedoman kalian untuk mencari informasi. Ya, informasi yang kalian cari bisa melalui modul yang sudah saya bagikan atau melalui internet atau buku paket bahasa Indonesia. Ya, silakan saya berikan waktu untuk mencari informasi seluas-luasnya.
Nah, sudah ya. Jadi menggali informasi yang pertama saya berikan waktu 5 menit sudah selesai. Kali ini kita lanjutkan. Ya, informasi tentang bagaimana cara menganalisis puisi sudah kalian cari, sudah saya lihat kalian menandai bagian-bagian penting dari materi tadi. Kemudian kali ini kalian perlu menandai kira-kira diksi-diksi apa yang menjadi penting dalam puisi Hujan Bulan Juli. Ya, kalian bisa menandainya dengan cara melingkari atau menggarisbawahi. Silakan. Sudah ya? Hebat. Ya, semua sudah saya lihat mampu menandai diksi-diksi yang sepertinya akan membantu kalian dalam pencarian makna-maknanya selanjutnya. Ya, coba saya mau dengar diksi apa yang kelompok 2 tandai. Hujan, baik. Kelompok 3 apa? Kelompok 1 bunga. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu dong.
akan melanjutkan menggali informasi mengenai puisi hujan bulan Juni itu, ya, informasi yang sangat luas sudah saya sampaikan atau saya tempelkan informasinya di pohon puisi. Untuk per kelompok saya berikan waktu, ya, menggali informasi melalui pohon puisi selama 2 menit, ya. Kemudian yang informasi itu yang ditempelkan bisa kalian cabut saja. Setelah kalian cabut, kalian dapatkan, kalian diskusikan dan mulai mengisi LKPD-nya. Paham? Silakan, saya persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Sudah? Silakan kembali dan diskusikanlah yang kalian dapatkan itu. Ya, Reza? Ya, kelompok 2 disilakan. Silakan kelompok 2, silakan kembali dan diskusikan hasil temuan kalian. Silakan kelompok 3.
untuk kali ini saya berikan waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi dan mengisi LKPD-nya secara lengkap. Saya silakan mulai dari sekarang. Dari halaman 4 sampai halaman 6. Isinya. Iya.
kalian mengerjakan dengan tepat waktu. Maka tibalah waktunya kita untuk ya mempresentasikan. Ya, dalam mempresentasikan ini saya akan mengajak. Ya, di sini sudah ada nomor-nomor kepala kalian, ya, kakak. Jadi nomor kepala kalian ada di sini akan saya ajak, ya. Kemudian, ya, saya perintahkan untuk siapa ya yang mencabut undian? Siapa yang mau bersedia? Ya, siapa yang bersedia? Silakan. Ahmad bersedia? Ya, silakan Ahmad. Dah, coba buka. Wah, nomor 1, kelompok 1. Ya. Tepuk tangan dulu untuk pasangan. Silakan. Pasang aja nggak apa-apa. Pasang aja nggak apa-apa. Saya bantu ya. Dah. Ya, ya sini boleh. Baik, yang lain tolong dengarkan, kemudian nanti tanggapi apabila ada hasil yang berbeda dan menurut kalian itu salah atau benar. Silakan Resya. Baiklah, saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Analisislah majas apa saja yang ada dalam puisi Hujan Bulan Juni. Jawabannya adalah majas paralelisme dan majas personifikasi. 2. Bagaimana irama yang tergambar di dalamnya berdasarkan diksi lagi atau baitnya? Jawabannya, rima akhir pada puisi Hujan Bulan Juni adalah bait 1, A, I, A, U. Bait 2, A, I, A, U. Bait 3, I, A, U. 3. Adakah kata konotasi pada puisi Hujan Bulan Juni? Jika ada, jelaskan artinya. Jawabannya ada, yaitu bunga. Pemaknaannya adalah dilambangkan sebagai sesuatu yang indah atau cantik. Pohon dilambangkan sosok yang dirindukan. Hujan digunakan oleh penulis atau mengungkapkan dirinya seperti hujan. 4. Tuliskan kata-kata imaji dalam puisi Hujan Bulan Juni. Imajinasi auditif, hujan bintik. Imajinasi visual, jalan, pohon, bunga. 5. Tuliskan kata berlambang yang ada dalam puisi lalu maknai. Hujan dimaknai sebagai digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan dirinya, hujan atau kesejahteraan. Pohon dilambangkan sosok yang dirindukan. Bunga dilambangkan sebagai sesuatu yang indah atau cantik. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu. Dulu. Iya. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya dengan jelas semuanya. Jelas ya? Ya, silakan. Siapa yang ingin menanggapi? Iya. Baik, jadi visual. Iya, bagaimana Reza? Iya, ya tepuk tangan dulu Mbak Reza. Ya, silakan kembali ke tempat dulu, kemudian memperbaiki hasilnya nanti kita tempelkan ya. Nah, kelompok 1 sudah. Ya,
Saya yang akan mencabut undian, ya. Ya, nomor 3 kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Hasil kerja kelompok kami. 1. Analisislah majas ada dalam puisi hujan bulan Juni. Jawaban majas paralelisme dan majas personifikasi. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. 2. Bagaimana irama yang tergambar di dalamnya berdasarkan diksi larik atau baitnya. Jawaban persamaan bunyi yang dihasilkan pada akhir larik. 3. Adakah fakta konotasi pada puisi hujan bulan Juni? Jika ada, jelaskan artinya. Jawaban tinggi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan rasa yang banyak atau kuat. Hujan digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan dirinya seperti hujan. Tidak digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan perjalanan hidupnya. 4. Tuliskan kata-kata imajinasi hujan imajinasi visual hujan dengan harapan jejak-jejak. Tuliskan kata berlambang yang ada dalam puisi lalu maknai. Hujan dilambangkan sebagai sosok manusia atau sesuatu yang suka. Pohon dilambangkan sosok yang dirindukan. Bunga dilambangkan sebagai sesuatu yang indah atau cantik. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 nanti dulu biarkan teman-teman menanggapi dulu. Apakah ada tanggapan? Silakan, saya persilakan kelompok yang menanggapi apakah ada perbedaan. Silakan. Ya, sesuai atau sama? Iya, berarti sama kelompok 3 dengan kelompok 2. Analisisnya sama. Ada lagi? Silakan. Cukup? Cukup ya? Ya, kembali ke tempatnya. Tepuk tangan dulu. Nah, berarti kelompok berapa yang belum tampil? Kelompok 3. Nomor berapakah yang akan tampil? Saya acak lagi. Ya. Dah, sudah dapat. Nomor 5. Ya. Nomor 5. Silakan. Silakan Kevin. Nah, ini lagi-lagi ya. Boleh sini boleh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. 1. Analisislah majas apa saja yang ada dalam puisi hujan bulan Juni. Majas personifikasi terbukti tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Majas paralelisme terbukti tak ada yang lebih. 2. Bagaimana irama yang tergambar di dalam berdasarkan diksi larik atau baitnya. Terdapat pada larik tak ada yang lebih dari hujan bulan Juni. 3. Adakah konotasi pada puisi hujan bulan Juni? Jika ada, jelaskan artinya. Kata yang bermakna konotasi. Hujan, pemaknaan digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan diri sendiri seperti hujan. Bunga digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan sosok perempuan yang cantik. Jejak-jejak digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan perjalanan hidupnya. 4. Tuliskan kata imaji dalam puisi hujan bulan Juni. Imajinasi auditif, rintik, imajinasi visual, hujan, pohon, bunga. Lambang, hujan, bunga,
hitam, pemaknaan kebaikan, keindahan, perasaan duka. Ya, sudah selesai. Baik. Kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan siapa yang menanggapi? Saya Pak, Oh ya, Raisa. izin menanggapi. Menurut kelompok kami hujan juga bermakna kesejahteraan. Oh, jadi kelompok 1 memaknai hujan juga sebuah kesejahteraan ya, kesejahteraan dilambangkan sejahtera gitu. Bagus. Ya, boleh. Tepuk tangan. Ada yang lain lagi? Cukup? Cukup. Baik, silakan kembali ke tempat Kevin. Ya. Nah, ya, saya berikan waktu terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi silakan perbaiki sesuai dengan masukan teman kalian tadi. Perbaiki, sudah diperbaiki nomor 1? Ya, dilepas, dicopot. Ya, halaman 5 dan 6 silakan dilepas. Ya, Fajri tolong tempelkan di sini. Tempelkan. Kelompok 2 silakan tempelkan hasilnya di sini. Di tengah-tengah lah, kelompok 2 ya. Kelompok 3 sudah diperbaiki. Ya, silakan kelompok 3 tempelkan. Ya, terima kasih. Nah, jadi media pohon puisi ini sudah lengkap dia. Kalau tadi tidak lengkap secara analisisnya, sekarang sudah lengkap analisisnya. Berkat siapa? Berkat kita semua yang ada di kelas. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang pohon ini sudah lengkap menjadi pohon yang bermanfaat untuk kita. Ini akan kita letakkan di sudut kelas kita sebagai pembelajaran yang selanjutnya, ya. Nah, sudah sampai waktunya kita pada saat penyimpulan. Jadi seluruh kegiatan sudah selesai, kalian mendapatkan jawabannya, kemudian kalian perlu menyimpulkannya. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Eva. Menurut saya dengan menganalisis struktur fisik kita jadi mengetahui makna dari puisi, makna dari sebuah puisi. Iya, tepuk tangan buat Eva. Siapa lagi yang mempunyai simpulan pembelajaran hari ini? Ya, Kevin dulu ya, Reza. Kaya dengan makna, iya.
benar sekali. Ya, akhirnya usai pembelajaran kali ini kalian mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa puisi Hujan Bulan Juni itu memiliki makna secara keseluruhan adalah kerinduan penyairnya sendiri. Kepada siapa? Kepada kekasihnya kan? Dilambangkan dengan apa dalam puisi tadi? Pohon yang berbunga. Ya. Jadi Sapardi Djoko Damono melambangkan kata-kata itu tadi sebagai curahan hatinya untuk menyampaikan kerinduan kepada kekasihnya. Baik. Sekarang waktu kita untuk evaluasi. Ya. Kalian bisa scan barcode atau klik link yang ada di grup WhatsApp. Ya, yang kuis. Klik yang kuis. Yang kuisis ya. Masuk sudah di depan. Ya. Ya. Masuk aja, masuk dari sana. Ya. Sudah ya? Sudah masuk bisa? Ya. Masuk sebuah Pak. Bisa ya? Ya. Bisa. Coba saya tengok. Ya, nih masukkan namamu ya. Bisa ya? Bisa. Isi. Bisa. Sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan dulu. Baik semuanya. Nah, sekarang refleksi ya. Klik yang terakhir yang saya bagikan atau di LKPD juga ada. Kalau bisa HP-nya untuk barcode. Jawablah sesuai perasaan kalian. Memuaskankah? Voting. Yang voting. Ya. Silakan pilih memuaskan atau yang lainnya. Bisa? Ya, kirim. Kalau sudah dipilih, kirim. Sudah? Bagus. Ya. Sudah selesai semuanya? Ya. Siapa yang belum? Ya. Jadi artinya pembelajaran pada hari ini kita selesai seluruhnya dengan lancar. Terima kasih. Enak semuanya. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah menganalisis unsur atau struktur batinnya. Ya. Sekarang fisik. Pertemuan selanjutnya struktur batin. Silakan kalian pelajari, kalian ulang-ulang materinya di rumah. Untuk saat ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada ketua kelas. Silakan diakhiri dengan doa. Siap. Skor mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap dan pulang. Oh, masih.